warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Niki Pawarti, NPM 191803104. Saya dari Prodi Farmasi. Di sini saya akan jelaskan tentang hak asasi manusia. Selamat menonton. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang pengertian hak asasi manusia. Jadi, hak asasi manusia adalah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa setiap manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Ada beberapa pengertian HAM menurut para ahli. Yang pertama, John Locke. John Locke mengungkapkan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang langsung diberikan Tuhan kepada manusia sebagai hak yang dikodrati. Oleh karena itu, tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa mencabutnya. HAM ini memiliki sifat mendasar dan suci. Yang kedua, Jan Matterson. Menurut Jan Matterson, hak asasi manusia adalah hak-hak yang ada pada setiap manusia yang tanpanya manusia mustahil hidup sebagai manusia. Yang ketiga, Miriam Budiardjo. Menurut Miriam Budiardjo, hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki setiap orang sejak lahir di dunia. Hak itu sifatnya universal atau tanpa adanya perbedaan, baik suku, ras, agama, gender, suku, budaya, dan lain-lain. Selanjutnya, nomor 4, Profesor Kunchoro Purbo Pranoto. Menurut beliau, hak asasi manusia adalah suatu hak yang bersifat mendasar. Hak yang dimiliki manusia sesuai dengan kodratnya yang pada dasarnya tidak dapat dipisahkan sehingga bersifat suci. Yang kelima adalah pengertian menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Hak ini merupakan anugerah yang wajib dilindungi dan dihargai oleh setiap manusia. Itu tadi adalah pengertian hak asasi manusia. Selanjutnya kita akan bahas tentang ciri-ciri hak asasi manusia. Jadi, ciri-ciri hak asasi manusia yang pertama adalah hakiki. Artinya adalah hak asasi manusia merupakan hak yang telah dimiliki manusia sejak lahir, bahkan ketika kita masih ada dalam kandungan. Hal ini dapat diartikan bahwa HAM ini merupakan kodrat yang telah diciptakan Tuhan untuk manusia. Bagaimanapun, hak asasi manusia ada di sepanjang kehidupan manusia. Apabila HAM dihapuskan, maka mau tidak mau kita harus meniadakan manusia itu sendiri. Yang kedua, universal. Artinya adalah HAM berlaku secara menyeluruh bagi seluruh manusia di setiap negara tanpa terkecuali. Yang ketiga, tetap. Hak asasi manusia bersifat tetap yang maknanya adalah HAM ini akan terus ada dan melekat dalam diri seorang manusia. Sebagaimana makna HAM adalah anugerah Tuhan kepada manusia. Keberadaan HAM merupakan pembeda antara manusia dengan makhluk lainnya. Yang keempat, utuh. Ciri pokok HAM selanjutnya adalah bersifat utuh. Hal ini bermakna bahwa hak asasi manusia tidak dapat dibagi antar sesama manusia. Semua orang memiliki hak yang utuh seperti hak hidup, hak sipil, hak pendidikan, hak politik, dan hak-hak lainnya. Oke, itu tadi adalah ciri-ciri dari hak asasi manusia. Selanjutnya kita akan bahas tentang contoh hak asasi manusia. Ada beberapa contoh hak yang melekat pada diri setiap manusia sebagai manusia. Yang pertama adalah hak asasi pribadi atau personal human right. Jadi, hak asasi pribadi adalah hak yang berkaitan dengan kehidupan pribadi seseorang.
Misalnya, hak kebebasan mengemukakan pendapat, hak kebebasan dalam berorganisasi, hak menjalankan dan memeluk agama, hak untuk tidak dipaksa dan disiksa, hak hidup, berperilaku, dan tumbuh serta berkembang. Yang kedua adalah hak asasi politik atau political right. Hak asasi politik adalah hak yang dimiliki setiap orang dalam lingkup politik. Contohnya adalah hak memilih dalam pemilihan, misalnya pemilihan presiden, mendirikan partai politik, hak dipilih dalam pemilihan, misalnya pemilihan ketua RT, diangkat dalam jabatan pemerintahan, kebebasan dalam kegiatan pemerintahan, dan hak memberikan usulan-usulan atau pendapat yang berupa usulan petisi. Yang ketiga, hak asasi peradilan. Hak asasi peradilan merupakan hak untuk memiliki perlakuan yang sama dalam suatu acara pengadilan. Contohnya adalah hak untuk mendapatkan hal yang sama dalam berlangsungnya proses hukum, mendapatkan pembelaan dalam hukum, memperoleh kepastian hukum, mendapatkan perlakuan yang adil dalam hukum, dan menolak digeledah tanpa adanya surat penggeledahan. Yang keempat, hak asasi sosial budaya. Manusia dilahirkan sebagai makhluk sosial di masyarakat. Dalam kehidupan di masyarakat, setiap manusia memiliki hak yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Contohnya adalah mendapatkan pendidikan yang layak, mengembangkan bakat dan minat, memperoleh jaminan sosial, hak untuk berkomunikasi, dan hak untuk memilih menentukan pendidikannya. Yang kelima adalah hak asasi hukum. Setiap masyarakat mendapatkan hak yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Contohnya adalah hak yang sama dalam proses hukum, mendapatkan pelayanan dan perlindungan hukum, hak dalam perlakuan yang adil dan sama dalam hukum, serta hak mendapatkan dan memiliki pembelaan hukum pada peradilan. Yang keenam, hak asasi ekonomi. Hak asasi ekonomi menyangkut ekonomi berarti bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk melakukan aktivitas ekonomi berupa membeli, menjual, serta memanfaatkan sesuatu yang memiliki daya jual. Contohnya adalah kebebasan dalam membeli sesuatu, kebebasan dalam mengadakan dan melakukan perjanjian kontrak, memiliki pekerjaan yang layak, kebebasan melakukan transaksi, hak memiliki sesuatu, dan hak untuk menikmati sumber daya alam. Itu tadi adalah contoh-contoh hak asasi manusia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang undang-undang yang mengatur tentang hak asasi manusia. Yang pertama, pasal 28A yang mengatur tentang hak hidup. Pasal 28A berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pada pasal 28B mengatur tentang hak berkeluarga. Pada ayat pertama berbunyi, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pada ayat kedua yang berbunyi, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya, pasal 28C mengatur tentang hak memperoleh. Pada ayat pertama, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu, pengetahuan, dan teknologi, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi keberlangsungan dan kesejahteraan umat manusia. Pada ayat kedua berbunyi, setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya, serta kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Selanjutnya pada pasal 28D mengatur tentang hak kebebasan beragama. Pada ayat pertama berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Pada ayat kedua, berbunyi, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Pada ayat ketiga berbunyi, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Dan ayat keempat berbunyi, setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Selanjutnya, pasal 28E mengatur tentang kebebasan memeluk agama. Pada ayat pertama berbunyi, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Pada ayat kedua berbunyi, setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Selanjutnya pada pasal 28F mengatur tentang hak komunikasi dan informasi, yang berbunyi, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.